Ya, halo hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membahas beberapa rekomendasi tanaman. Jika pada kesempatan sebelumnya saya sudah pernah merekomendasikan kepada teman-teman mengenai tanaman-tanaman yang bagus untuk investasi, yang ini dia. Ada beberapa jenis atau beberapa rekomendasi tanaman yang bisa teman-teman gunakan untuk dijadikan investasi masa depan. Nah, dan jika teman-teman ingat juga di pembahasan terakhir saya mencantumkan tanaman kayu atau tanaman berkayu atau tanaman menahun sebagai rekomendasi untuk investasi tanaman jangka panjang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus membahas kepada salah satu jenisnya, yaitu tanaman kayu. Dan saya akan merekomendasikan kepada teman-teman 5 jenis tanaman kayu yang sangat cocok atau sangat baik untuk investasi masa depan. Dan ini pun juga berdasarkan riset saya telah mengumpulkan 5 rekomendasi ini yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk teman-teman yang ingin memulai investasi tanaman, terutama tanaman berkayu. Nah, apakah saja pembahasan tersebut? Tetap terus saksikan video pembahasannya hingga selesai. Ya, oke teman-teman, langsung lanjut ke pembahasan utamanya. Untuk tanaman kayu, rekomendasi pertama untuk investasi jangka panjang terutama, yaitu adalah tanaman kayu sengon. Ya, tanaman kayu sengon ini adalah salah satu jenis tanaman kayu yang pasti teman-teman tahu. Dia sangat banyak, memang sengaja banyak dibudidaya atau ditanam untuk keperluan industri kayu terutama. Kelebihan terutama dari tanaman sengon ini, dia adalah masa pertumbuhan yang cukup cepat atau sangat tinggi. Kenapa? Karena bahkan tanaman sengon ini pun dia bisa tumbuh dengan mencapai ketinggian 7 meter hanya dalam waktu 1 tahun saja. Kecepatan tumbuh dari tanaman sengon inilah yang menjadi salah satu rekomendasi utama bagi teman-teman yang ingin mulai berinvestasi pada dunia tanaman atau terutama tanaman kayu. Tanaman sengon ini pun dia juga banyak digunakan baik untuk olahan maupun penggunaan langsung. Kayu dari tanaman sengon ini pun juga biasa sangat banyak dibutuhkan atau digunakan di industri, baik itu industri penggunaan kayu ataupun industri olahan kayu. Bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan tisu, kertas, dan lain-lain. Jadi sangat banyak lah ya. Dan untuk rekomendasi tanaman kedua, tanaman kayu yang cocok untuk investasi jangka panjang bagi teman-teman, yaitu adalah tanaman namanya kayu jabon. Ya, mungkin teman-teman sedikit asing dengan namanya, tapi saya yakin teman-teman sudah tahu atau mungkin sudah pernah melihat pohonnya. Seperti ini kurang lebih pohonnya, tanaman kayu jabon. Jadi tanaman kayu jabon ini adalah salah satu jenis tanaman kayu yang juga dia cukup banyak ditanam dan digunakan juga di industri kayu. Tanaman jabon ini sebenarnya dia memiliki atau banyak yang mengibaratkan tanaman ini adalah tanaman antara, yaitu antara tanaman sengon dan juga tanaman jati. Kenapa? Karena tanaman jabon ini dia kayunya nanti banyak dimanfaatkan, baik itu untuk industri olahan, dijadikan bahan baku pembuatan kertas dan lain-lain, ataupun digunakan sebagai bahan furniture seperti halnya tanaman jati pada umumnya. Ya, jadi itulah kenapa penyebab tanaman jabon ini menjadi rekomendasi, karena tanaman jabon ini dia memiliki penggunaan yang cukup luas. Kedepannya bisa digunakan sebagai untuk furniture maupun untuk tanaman untuk olahan kayu yang lain. Jadi ini bisa menjadi salah satu jenis rekomendasi tanaman kayu untuk teman-teman. Dan lanjut untuk rekomendasi yang ketiga, ini adalah salah satu jenis kayu yang pasti teman-teman tahu, yaitu adalah tanaman kayu cendana atau pohon cendana. Ya, namanya saja sangat melegenda ya di negara kita. You know lah. Baik, jadi untuk tanaman cendana ini teman-teman pasti tahu dia dimanfaatkan paling banyak adalah untuk industri parfum atau industri pewangi lah ya, bisa dibilang. Tanaman cendana ini pun dia tidak hanya dimanfaatkan kayunya, batang kayunya, tapi juga dimanfaatkan adalah kulitnya, terutama yang digunakan untuk industri kayu, ya industri parfum. Dan kayunya pun juga dia memiliki banyak sekali manfaat yang dia juga biasa digunakan, tapi bukan untuk industri ya biasanya ya. Untuk tanaman cendana ini dia banyak digunakan untuk pengolahan, dan ada juga yang digunakan sebagai obat alternatif dan juga lain-lain lah ya, banyak. Tanaman cendana ini bisa dijadikan investasi. Kenapa? Karena memang jumlah dari tanaman cendana ini yang bisa dikatakan jumlah tanaman cendana ini yang semakin lama semakin menurun.
karena proses untuk tumbuhnya pun juga lama, dan tetapi kebutuhan akan tanaman cendana ini cukup tinggi. Jadi itulah kenapa tanaman kayu atau tanaman cendana ini bisa menjadi salah satu investasi yang cukup bagus untuk teman-teman, karena industri parfum masih sangat membutuhkan essential oil atau pewangian esensi dari tanaman cendana ini. Jadi tanaman cendana ini bisa menjadi investasi jangka panjang milik teman-teman. Dan oke, lanjut untuk tanaman yang selanjutnya, tanaman keempat, ya mungkin ini tanaman sedikit out of the box, yaitu adalah tanaman aren. Berbeda dengan tanaman-tanaman sebelumnya yang dia pure tanaman kayu, tanaman aren ini dia sebenarnya masuk kepada jenis tanaman palem-paleman. Ya sebenarnya juga tak kayu juga sih. Tapi saya merekomendasikan tanaman aren ini karena memang dia memiliki penggunaan atau kegunaan jangka panjang, yaitu adalah tanaman aren biasa dimanfaatkan untuk diambil getah arennya atau getah arennya lah ya, untuk digunakan sebagai industri gula aren. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi karena berbeda dengan tanaman-tanaman sebelumnya yang mereka adalah tanaman kayu yang sekali panen, mungkin dalam arti butuh waktu jangka sekitar 5-10 tahun untuk menanam lalu dipanen sekali, dan lalu setelah itu baru menanam lagi. Berbeda dengan tanaman aren ini, dia apabila teman-teman memfokuskan untuk menggunakan nya sebagai industri aren, industri gula aren, ini bisa menjadi salah satu investasi jangka panjang karena tanaman aren ini dia bisa memproduksi getah aren setiap harinya yang bisa teman-teman manfaatkan untuk industri aren itu tadi. Selain itu juga tanaman aren ini bisa menjadi salah satu rekomendasi karena kegunaannya tidak hanya diambil getah arennya saja, tapi dia juga bisa memiliki buah aren atau buah yang teman-teman tahu dengan nama kolang-kaling, yaitu adalah salah satu jenis buah yang sangat famous dan banyak dimanfaatkan untuk makanan-makanan seperti sop buah dan lain-lain. Nah, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa diambil atau bisa digunakan dari tanaman aren ini. Jadi itulah kenapa tanaman ini cukup rekomen bagi kalian yang ingin menginvestasikan tanaman di jangka panjang. Dan untuk tanaman investasi yang terakhir, saya yakin teman-teman sudah menebak, ya pasti ya, the one and only, yaitu adalah tanaman jati. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwasanya tanaman jati ini adalah tanaman yang tidak terelakkan untuk menjadi salah satu tanaman investasi. Kenapa? Karena teman-teman sudah tahu kualitas tanaman kayu jati ini sangat tinggi. Dia biasa dijadikan sebagai bahan andalan untuk furniture atau perabotan rumah, dan perabotan rumahnya pun juga pasti perabotan yang mahal-mahal semua. Kayu-kayu jati ini pun juga biasa menjadi salah satu komoditi ekspor Indonesia. Nah, kayu-kayu jati ini kenapa menjadi salah satu investasi jangka panjang yang menjanjikan? Karena memang waktu tumbuh dari tanaman jati ini memang memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencapai diameter yang sesuai atau yang bagus. Nah, waktu yang lama inilah menyebabkan kelangkaan atau jarangnya ditemukan tanaman-tanaman kayu jati ini. Itulah yang menyebabkan tanaman kayu jati ini menjadi tanaman yang mahal. Nah, bagi teman-teman yang kalian ingin memulai untuk investasi tanaman berkayu terutama, silahkan teman-teman masukkan tanaman kayu jati ini sebagai salah satu list tanaman yang ingin kalian investasikan. Ya oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk tips atau info yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Dan apabila kalian punya kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain, bisa saja langsung kalian tuliskan di kolom komentar. Dan kalian juga bisa DM saya melalui Instagram di IG Tanam Aja, yaitu @ta_gardenlab. Jangan lupa untuk follow juga IG tersebut karena saya juga akan membagikan beberapa tips mengenai perawatan tanaman dan lain-lain. Ya, sekian saja dari saya. Terima kasih sekali buat kalian yang sudah subscribe dan sudah nonton videonya hingga menit ke ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.